Ini kayak film ini ya, emergency room. Dan ini yang tadi kita bicarakan, ini adalah teman setia Oke. yang sehari-hari menemani. Ya, Oke. ini mesin anestesi. Gitu. Ini juga monitor yang memantau tanda-tanda kehidupan pasien. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, dimanapun Anda berada. Perkumpulan alumni inisiatif bersama Sekolah Pribadi Bandung dengan senang hati menyelenggarakan kegiatan obrolan virtual yang membahas tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh para medis dan para praktisi kesehatan, dan juga di sini kita akan membahas berbagai pengalaman sehat lainnya. Selamat datang di RSUD, Ragam Sehat dan Ulasan Dokter. Telah hadir di tengah kita, ya, di tengah-tengah kesibukannya kita paksa datang. Ini kita bisa bilang sosok yang pejuang ya, sekarang pejuang kemanusiaan ini ceritanya. Ya, karena melawan pandemi, ya inilah dia, Dr. Agung Bintarto. Selamat datang, Dok. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai ini sulit membahas. Saya senang sekali karena ya, terima kasih. Saya tahu dokter ini sibuk banget. Harus menyisakan waktu buat keluarga, buat ngobrol sama teman juga, tapi juga meluangkan waktu berbagi informasi di acara RSUD kali ini. Saya ucapkan terima kasih, Dok. Ya, Dok. Kita ngobrol-ngobrol dulu tentang dokter ini sebenarnya siapa sih gitu. Silakan, Dok. Oh ya, saya mungkin saya buka aja karena memang ini udah selesai sih, nggak masalah ya. Oh ya, terima kasih, Dok. Saya memang kebetulan memang lagi baru banget selesai, jadi ya ini kita bawa ke dalam tempat kerjanya langsung. Oke. Ya, oke. Saya sendiri sebetulnya adalah alumni dari Pribadi Depok ya, SMU. Oh, saya Sekolah Pribadi Depok. Iya. Saya angkatan kedua. Terus ya memang saya angkatan kedua. Untuk waktu itu kita ada berapa ya? Ada dua. Saya lupa, agak satu kelas apa dua kelas gitu. Dan cowok semua ya? Satu kelas ya, satu kelas. Nah, setelah dari Pribadi, waktu itu masih Pribadi tuh di Jalan Raya Margonda, masih tempat asramanya di situ juga, di gedung yang sama. Jadi ada dua gedung tapi nempel gitu. Ya. Nah, di situ jadi kita istilahnya tidur di sekolah ya. Suatu pengalaman juga sih. Ya, Dok, di situ cowok semua ya, Dok ya? Ya, waktu awal itu memang masih laki-laki semua, jadi cowok semua gitu. Angkatan pertama tuh kalau nggak salah belasan ya, mungkin sekitar 12, kalau kami itu sekitar 20 gitu, 20. Maksimal waktu itu 24. Oke, satu kelas. Lalu lulus tahun berapa, Dok, dari SMA? Dari SMA itu lulus tahun 99. Jadi nggak lama setelah reformasi itu ya kita lulus, terus ya alhamdulillah masih bisa UMPTN ya. Masih bisa sekolah lanjutin. Artinya penyelenggaraan ini ya, negara masih berlanjut. Tidak ada masalah dan goro-goro. Oke. Ya, setelah lulus tahun 99 itu saya kebetulan diterima di FKUI, jadi Fakultas Kedokteran di Indonesia, Universitas Indonesia. Sekolah selama 6 tahun ya. Sekolah 6 tahun, setelah itu saya sempat ke Aceh karena waktu itu pasca tsunami. Jadi 1 tahun pasca tsunami itu saya ke Aceh November Desember 2006 kalau nggak salah ya. Lalu 2005, saya lupa 2006 atau 2005. Terus di Aceh saya juga ikut dengan organisasi AMM ya, yang Aceh Monitoring Mission gitu ya, selama 3 bulan di situ. Terus saya kembali ke Jakarta dan kebetulan juga
diterima ke spesialis anestesi, spesialis Oke. anestesiologi. Setelah dari Aceh ya, berarti lulus dari kedokteran sekitar 2005 atau 2004? 2005 2005. lulus, terus nunggu ijazah segala macam. Saya ke Aceh dan setelah sebentar sih 3 bulan saya pulang lagi. Karena memang waktu itu karena Aceh terhitung yang memang pengabdian yang short gitu ya, bisa Ya. dihitung. Baik. Terus saya mau tanya nih, karena kita kan punya pemirsa ini, pasti ada pelajar juga, ada mahasiswa, ada juga yang sudah bekerja juga. Nah, tapi yang paling penting buat kami itu motivasinya dulu ya. Kita harus kupas tuntas. Ngomong-ngomong, Dokter Agung ini kapan sih merasa percaya diri kalau akan menjadi dokter itu? Menjadi dokter ya. Iya. Jadi kebetulan memang dari dulu keluarga saya tuh dekat dengan dunia kedokteran. Jadi ayah ibu itu basicnya adalah asisten apoteker, terus kebetulan juga mengelola klinik dan apotek gitu ya. Jadi memang sehari-hari juga ketemunya juga sama dokter-dokter, sama ke dunia kesehatan lah seperti itu. Tapi dulu dari kecil setelah saya memutuskan untuk ada cita-cita gitu ya, cita-cita saya sebetulnya jadi dokter hewan. Jadi dokter hewan karena dulu waktu kecil memang saya suka sekali dengan hewan gitu ya, suka dengan memelihara hewan seperti itu. Cuma setelah SMA sebetulnya malah tidak ada preferensi yang dominan. Ya waktu itu hanya ya kita kadang-kadang sebagai anak masih muda waktu itu ya kita ngelihat threshold apa sih namanya itu ya, pas yang terbesar aja. Saya sering kalau misalnya ikut tryout saya ngambilnya malah teknik informatika ITB kalau nggak salah, itu yang paling tinggi. Ya. Jadi memang seringnya begitu. Cuma kesini-sini memang orang tua juga ya udahlah ini aja gitu kan. Ya udah ya akhirnya saya ambil kedokteran. Setelah berjalan memang nggak ada salahnya juga sih, maksudnya tidak ada suatu pertentangan hati gitu juga ya. Cuma memang setelah di kedokteran itu sendiri saya merasa bahwa saya nggak cocok nih jadi dokter yang bekerja di poliklinik gitu. Saya nggak cocok. Saya cari. Saya sebetulnya tertarik di emergency ya, di emergency medicine. Cuma waktu itu kesempatannya belum terbuka seperti sekarang untuk sekolah keluar. Kalau adik-adik listing saya tuh ada yang bisa sampai sekolah keluar untuk ngambil emergency medicine. Tapi juga memang butuh dukungan ini yang dukungan finansial juga. Dan juga ada waktu yang memang harus dikorbankan untuk ngambil abroad, apalagi ke Amerika. Mungkin artinya dari alumni ketersediaan jurusan itu sendiri ya di Indonesia. Ya, betul. Belum ada. Ketersediaan di jurusan itu sendiri memang belum ada. Waktu pas saya itu baru buka di Malang, tapi setelah saya pelajari gitu di sana sama senior saya memang belum ajak gitu. Bahkan sampai sekarang juga memang masih belum ajak, tapi sudah lebih sudah lebih baik kalau sekarang emergency medicine. Cuma waktu itu belum. Pada akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ada senior. Saya waktu itu juga memang aktif juga di organisasi kemahasiswaan ya, tim bantuan medis FKUI gitu ya. Oh ya. Ya ada senior yang kebetulan ngambil anestesi, itu dia bilang bahwa udah ini aja. Dan kalau mau ambil sekolah itu jangan lama-lama. Kalau misalnya ngumpulin uang, uang itu nggak akan cukup. Nanti kalau misalnya udah cukup kumpul, nanti tahu-taunya uangnya naik uang sekolahnya naik lagi gitu. Yes, betul. Tapi kalau boleh tahu nih ya, sebenarnya kalau menjadi seorang dokter anestesi
itu sebenarnya jurusan yang favorit tidak sih sebenarnya? Maksudnya Waktu zaman saya memang ya? anestesi itu masih belum banyak dikenal. Terus terang anestesi belum banyak dikenal. Bahkan setelah saya masuk memang masih istilahnya masih low profile gitu ya. Ya. Artinya tidak Kadang-kadang menjadi pilihan banyak orang ya. betul Saya. masih belum jadi pilihan banyak orang. Masih second to surgery lah. Ya. Pilihan kedua setelah dokter bedah gitu. Jadi Hmm, kalau yang glamournya itu adalah dokter bedah, anestesi masih pilihan kedua. hmm, Tapi setelah saya masuk ke anestesi, ya memang mulai di situ bahwa memang oke, memang ini hmm, udah bener nih, udah bener pilihan saya gitu. hmm. Seperti itu. Jadi memang kalau ditanya kapan Anda mulai yakin jadi dokter, ya pertama dokter anestesi ya. Setelah masuk anestesi ya, oh iya. Oke. Oke. Bahkan sampai sampai sekarang pun saya juga udah ngambil konsultan untuk intensive care ya. Jadi Hmm, untuk kedokteran intensif atau yang ICU gitu. Jadi critical care-nya seperti hmm. itu. Oh ya. Oke, teman-teman, sobat sehat semua, kita di sini tentu akan membahas topiknya kan ngalir ya. Kita akan mengupas tuntas ataupun ya nggak tuntas ya. Pokoknya kita ngobrolin jadi wawasan buat kita semua tentang apa itu anestesi gitu. Supaya nanti teman-teman juga tahu, setidaknya tahu dan mengenal dunia tersebut. Apalagi di tengah COVID seperti ini ya, kita lihat peranannya dokter-dokter anestesi sangat-sangat vital sekali untuk mereka-mereka yang membutuhkan bantuan yang dalam kondisi yang urgent dan darurat gitu ya. Seperti itu dan kita lanjutkan obrolannya. Nah, Dok, sekarang kalau anestesi sendiri di tengah-tengah COVID kayak gini ini gimana ini untuk menangani pasien-pasien itu? Kan kita tahu nih banyak orang kena COVID, tapi kan yang memang dalam tanda petik ya orang kan nggak semuanya punya biaya ya untuk membiayai kesehatannya. Tapi bagi mereka-mereka yang membutuhkan bantuan emergency yang urgent sekali, otomatis kan jumlahnya lebih banyak dong daripada yang sebelum-sebelumnya. Apakah betul itu seperti itu? Ya, jadi mungkin pertama pertanyaan tadi ya, maksudnya anestesi dan era COVID. Nah, anestesi ini ternyata eh, sebetulnya areanya adalah sebetulnya area critical care. Jadi critical care itu apa sih? Adalah sebuah pelayanan di saat pasien itu berada di dalam kondisi kritis. Nah, eh, kalau misalnya pasien itu menjalani operasi, tentunya kalau tanpa anestesi mereka akan mengalami sakit dan segala macamnya. Atau misalnya operasi yang emergency untuk perdarahan segala macam, itu tentunya tidak toleran ya. Pasien itu tidak toleran lagi dengan adanya rasa sakit yang demikian hebatnya. Nah, makanya dulu ilmu kedokteran bedah juga masih terhambat dengan itu. Tapi dengan diperkenalkannya sebuah spesialis tersendiri gitu ya, menjadi spesialis tersendiri anestesiologi gitu ya, yang menangani tidak hanya menangani nyeri pada saat operasi atau pengalaman buruk pada saat operasi, tetapi juga menangani menjaga kondisi pasien itu agar tetap optimal gitu atau tetap aman gitu ya. Aman ya dalam kondisi aman. Betul. Nah, disitulah peran anestesi. Jadi secara umum anestesi itu mengcover sebetulnya pelayanan kritis, baik di ICU ataupun pada fase emergensi. Gitu. Nah, pada saat pandemi seperti ini, dengan adanya dengan background yang seperti itu, maka hampir di seluruh dunia anestesi ini akan terpapar dengan pasien-pasien COVID yang levelnya severe ataupun critically ill gitu, yang sakit berat. Jadinya, karena apa? Karena memang dasar dari anestesi itu sendiri yang sifatnya adalah bisa mengcover semua area critical care itu, baik emergensinya dari IGD ataupun pada saat di ruang rawat intensif atau pada saat pasien itu membutuhkan sebuah tindakan. Nah, ini jadi memang anestesi banyak yang occupied untuk dalam penanganan COVID yang berat, memang berat, sedang atau berat, kayak gitu. Berpikir anestesi sama dengan
pembiusan. Itu berarti tidak sebatas itu ya. Ternyata prakteknya tadi sampai urusan yang satu perangkat utuh, satu instrumen tertentu gitu ya. Jadi banyak yang harus dipenuhi begitu ya. Tidak hanya sekedar hanya membuat orang itu bius saja selesai. Tentunya dengan berkembangnya waktu, banyak yang kita adopsi dari perkembangan zaman, perkembangan dunia kesehatan gitu ya. Di Indonesia sendiri pun tuntutan untuk pelayanan anestesi menjadi cukup dominan gitu. Karena yaitu anestesi memiliki sebuah keutuhan dalam pelayanan pasien yang kritis atau emergensi sampai kritis seperti itu. Nah, jadi ini jadi sebuah runtutan. Gitu. Nah, makanya anestesi memang tidak hanya untuk bius saja. Waktu dulu memang umumnya anestesi dibutuhkan pada saat pembiusan. Karena dulu ICU juga memang masih terbatas karena memang high cost juga seperti itu. Ya, dengan adanya pembiayaan jaminan kesehatan segala macam, akses terhadap kesehatan bagi masyarakat itu pun juga jadi lebih terbuka ya. Nah, atau mudah direalisasikan ya. Betul. Ada positifnya lah. Iya, oke. Betul. Jadi akhirnya ya semua orang akhirnya bisa menikmati fasilitas tersebut dan akhirnya berdaya guna lah, intinya begitu. Ya. Oke, kalau sekarang spesifik ya, karena ini dari kacamata awam saja, saya sendiri kan bukan dokter ya. Jadi kalau misalnya termasuk urusan ventilator, itu juga anestesi kalau nggak salah. Betul, ya karena kenapa sih pada saat pasien operasi dibius, pada saat setelah pasien dibius itu menjadi sebetulnya pasien itu berada dalam kondisi kritis. Kenapa? Karena secara umum kondisi kritis itu adalah kehilangan fungsi-fungsi organ yang menjaga fungsi utama kehidupan. Fungsi utama kehidupan itu yang paling rendah ya kan, yang paling mudah kita lihat adalah kesadaran. Kalau orang udah nggak sadar, kita pasti mikirnya kan itu udah nggak kenapa gitu kan, pasti ada mengancam nyawa nih, jiwanya terancam gitu kan. Satu, kesadaran. Yang kedua adalah fungsi paru-paru atau fungsi bernafas. Itu yang memang diambil alih oleh anestesi itu. Jadi karena pada pembedahan seringkali kita membutuhkan kondisi yang rileks gitu ya, lemes gitu, otot-ototnya lemes, itu juga kita harus kasih blokade otot gitu ya, sehingga otot itu menjadi lemes. Tapi kan otot nafas juga jadi lemes, nggak bisa nafas pasiennya, seperti itu. Makanya kenapa pasien yang di dalam sebuah pembiusan sebetulnya dia berada di dalam fase kritis gitu. Ya, jadi saya membayangkan itu ya, jadi satu organ itu kurang optimal gara-gara ditaklukkan dengan bius, lalu butuh support satu alat ya untuk bisa memfungsikan itu dengan baik. Disitulah kenapa ventilator ini menjadi mainannya dokter anestesi. Gitu. Tapi kalau sekarang sih untuk ilmu ventilator sebetulnya sudah mulai banyak dipelajari, bahkan dokter-dokter umum yang di intensive care juga mulai memahami tentang ventilator. Apalagi pada fase COVID ini semua pasti memerlukan lebih banyak lagi dokter-dokter yang mengerti lah mengenai ventilator. Atau jangan-jangan mungkin ada satu opportunity ya buat masyarakat umum bisa ada pelatihan ventilator gitu. Karena memungkinkan kali ya, dari asosiasi dokter anestesi itu buka ada workshop. Ya. Kalau misalnya untuk ventilator, pengenalan ventilatornya sendiri sih mungkin ya. Tapi kalau untuk penanganan ke pasiennya itu memang banyak sekali ininya aspeknya. Ya, aspeknya. Artinya nggak boleh sembarangan. Kelihatannya itu yang mengerikan juga. Nggak boleh sembarangan ya. Jadi suruh nanti jadinya. Oke, menarik dok. Jadi pembahasan kita sudah tahu. Jadi
oh ternyata anestesi kita pikir hanya masalah nyuntik terus orangnya tertidur. Nah, kita mau tanya lagi begini nih. Sebenarnya kondisi orang yang sudah terbius atau sudah dibius itu sebenarnya seperti orang apa ya? Orang pingsan atau seperti apa? Atau jangan-jangan dokter sendiri pernah mempraktekkan nggak sih setiap dokter anestesi pernah dibius? Alhamdulillah saya sendiri nggak pernah dibius ya. Sendiri juga enggak kan? Enggak. Ya, itu agak-agak ngeri juga soalnya nanti siapa yang nolongin gitu kan. Ya. Kalau ini. Nah, jadi masalah pembiusan ini ya. Memang anekdotalnya gitu ya. Emang sangat anestesi itu sangat menyenangkan. Kalau misalnya dulu zaman kita sekolah gitu ya. Kita kita tahu dengan ini yang penyalahgunaan apa segala macam itu sepertinya kan menyenangkan, menarik segala macam. Nantang ya. Betul. Seakan-akan kayak menantang gitu ya gitu. Tapi di balik itu memang ada batas tipis yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya kita kelewatan sedikit dari situ, fungsi-fungsi organ vital kita maksud saya bukan alat vital bukan ya, tapi organ vital. Ya, organ vital. Takutnya salah nih. Disangkanya organ vital itu alat vital, bukan. Jadi yang namanya organ vital itu seperti pernafasan, jantung, dan otak. Itu 3 organ yang utama gitu ya, menandakan orang itu hidup. Nah, itu bisa benar-benar terdepresi dan terganggu sehingga malah terjadi sebuah kematian yang beneran gitu. Oh, jadi setelah dibius malah nggak bangun. Nah, itu. Jadi maksudnya begini. Jadi memang kalau anekdotalnya, kalau dari awam dulu sih, kayaknya asik ya gitu. Kayak misalnya dokter anestesi itu ya passing the gas gitu kan, passing the gas down. Jadi kayak membagikan gas-gas yang tidur, gas-gas yang bisa membuat teler gitu. Jadi kalau istilah bandel-bandelnya gitu. Tapi kan sebetulnya itu sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Ya, bukan untuk main-main lah istilahnya. Itu sih. Ya. Makanya kadang-kadang juga kacamata mungkin awam ya, atau mungkin netizen secara umum kadang bisa juga mengkorelasikan tentang wewenang daripada dokter anestesi itu memiliki kewenangan juga istilahnya itu memiliki akses untuk menggunakan banyak bahan gitu. Kalau tanda petik gitu kan. Itu kan pemahaman. Tapi sebenarnya prakteknya mungkin ada, mungkin. Tapi saya kira kalau dari personal dokter sendiri gimana menanggapi hal itu? Kalau masalah penyalahgunaan gitu ya. Penyalahgunaan itu masuknya dalam sebuah kecenderungan karakter atau kejiwaan gitu. Jadi memang sebelum menjadi seorang dokter, kita pasti ada dalam prosesnya yang panjang, 6 tahun kita jadi dokter, itu ada tes-tes yang terus berulang dan membosankan gitu ya, yang bisa menunjukkan bagaimana seseorang ini memiliki kecenderungan apa. Jadi memang dalam perjalanan yang panjang itu selama 6 tahun itu memang kelihatan kalau memang karakter-karakternya atau individu-individunya yang tidak kuat gitu ya, tidak memiliki ke arah kecenderungan untuk abuse dan segala macam, itu akan keluar gitu. Memang proses panjang menjadi dokter ini juga menyaring itu ternyata. Lalu pada saat kita menjadi spesialis anestesi itu juga ketat sekali untuk seleksinya dan ketat sekali untuk telaah dari kedokteran jiwanya. Gitu. Jadi psikiatri atau psikologinya kita dites berkali-kali. Nah, di sini juga menunjukkan juga bisa menunjukkan kecenderungan seseorang itu apakah bisa dia menjadi seorang pecandu atau apa gitu. Ya memang di situ menjadi sebuah seleksi di situ. Makanya dengan adanya proses yang 6 tahun dan 4 tahun tambahan ini memang sudah terseleksi gitu dokter-dokter anestesi ini untuk tidak
memiliki kecenderungan untuk abuse seperti itu. Kadang-kadang yang menjadi tantangan, kadang-kadang kalau misalnya si dokter itu mengalami masalah nyeri. Nah, masalah nyeri terus mencoba untuk mengatasi sendiri. Nah, ini yang kemudian pintu dari terjadinya penyalahgunaan itu. Ya. Ya. Tapi tadi saya mau kembali lagi pertanyaannya, gimana sih, apa sih yang dialami pada saat pasien itu dibius gitu ya? Ya memang pembiusan itu sendiri istilahnya mulai dari sedasi sampai general anesthesia gitu. Dan juga ada pembiusan-pembiusan yang bersifatnya lokal gitu. Misalnya pembiusan saraf pusat dari perut ke bawah gitu. Nah, itu atau spinal anesthesia atau epidural anesthesia. Ada juga pembiusan terhadap blok saraf perifer. Jadi dari saraf-saraf di yang kecil, misalnya mau operasi kaki, nah itu bisa kita blok hanya di memang kalau misalnya memenuhi syarat, maka kita bisa blok hanya untuk kaki yang sakit saja gitu, itu bisa. Semua itu bisa dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu juga. Nah sekarang kalau misalnya habis dibius seperti apa? Kalau misalnya pembiusan setengah itu ya seperti memang seperti kayak nggak bisa bergerak setengah badan, jadi nggak bisa. Ya. Orangnya sadar. Kalau yang dibius setengah itu kayak misalnya operasi sesar, appendix itu bisa setengah badan nggak bisa bergerak. Kalau misalnya kalau bius umum itu memang seperti kita tidur aja rasanya. Nanti bangun-bangun biasanya udah nggak inget apa-apa gitu. Tapi masih ingat bahwa oh ya saya mau operasi ini, terus habis itu lupa dan bangun-bangun udah ada di ruang rawat, biasanya seperti itu. Ini memang ada pemilihan-pemilihan obat yang memiliki efek-efek seperti itu. Gitu. Oke, baik dok. Jadi tahu kita sekarang. Nah, mungkin kalau kita sekarang tarik nih sudah cukup lengkap ya, secara ya mungkin tidak begitu dalam, tetapi secara umum kita bisa menangkap sekarang sudah paham betul anestesi itu apa, dokter anestesi tugasnya ngapain aja gitu. Nah sekarang kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari nih, kayak misalnya ada orang depresi, susah tidur, nah itu dia kan minum obat tuh kadang tuh, itu apa itu dok? Ada hubungannya sama itu? Jadi obat-obat yang mengatasi, yang memiliki istilahnya adalah neurotropik, jadi memiliki efek terhadap susunan saraf ya, baik saraf pusat ataupun saraf tepi. Nah itu memang salah satunya bagiannya nanti adalah obat-obat anestesi. Tetapi tidak semuanya dapat digunakan untuk obat anestesi yang memang mumpuni gitu. Ada yang memang efeknya itu sangat ringan gitu ya. Nah inilah seperti kayak obat-obat padahal golongan yang sama, tetapi obatnya ini tidak cukup kuat gitu. Misalnya ya obat-obat tidur itu memiliki, kita juga anestesi juga memakai obat-obat yang sama untuk anestesi, golongan yang sama, tetapi kita pakai obat-obat yang cukup kuat gitu sampai dia benar-benar bisa tidur, benar-benar yang terbius, sehingga terjadilah trias anestesi itu, jadi memfasilitasi dilakukannya operasi gitu ya. Tapi kalau misalnya obat-obat yang biasa untuk misalnya depresi atau nggak bisa tidur, nah itu memang efeknya itu tidak terlalu kuat. Tapi kalau misalnya digunakan overuse, itu memiliki rentang bahaya yang tipis gitu. Jadi kalau begitu diulang overdose itu udah langsung mengancam nyawa gitu. Jadi kalau obat-obat anestesi itu sendiri yang sekarang yang ideal adalah obat yang cukup kuat, cukup poten ya istilahnya, tapi dia memiliki short acting sehingga pengontrolannya itu juga bisa lebih tepat gitu, lebih akurat gitu. Jadi kalau tadi kan kita bilang oh ya anestesi seperti menyenangkan ya, memang hal-hal yang menyenangkan. Oke, itu anekdotalnya seperti itu, tapi kenyataannya memang sesuatu yang serius gitu. Tidak bisa bukan untuk salah-salah nih. Gitu. Tidak bisa salah-salah, bukan untuk rekreasional.
Iya. Saya mau tidur pakai obat anestesi, ya nggak bisa begitu gitu. Oke. Nah, tapi dengan pemilihan obat yang baik, maka anestesi itu sesungguhnya adalah sangat aman, gitu. Sangat aman, dan semakin ke sini pilihan obatnya juga sangat nyaman. Gitu. Terus kalau ada pengetahuan nggak ya kira-kira, oke, anestesi itu kan untuk hadir ataupun tindakan anestesi itu hadir dalam kondisi-kondisi yang tadi kritis, urgent, critical ataupun apapun emergency. Ya. Berarti ada nggak pemanfaatan di aspek lain yang sifatnya itu bisa digunakan dengan leluasa gitu, dengan dosis tertentu mungkin. Ada nggak contoh pemakaian atau pemanfaatan anestesi itu? Selain tidur sama depresi tadi ya. Atau mungkin tidak perlu gitu. Artinya orang hidup itu nggak perlu pakai gitu-gituan. Ya, secara umum sih sebetulnya orang hidup tidak perlu pakai gitu-gituan. Jadi penggunaan obat-obat anestesi untuk rekreasional itu memang masih menjadi sesuatu yang gitu ya. Seperti itu sih. Iya, mungkin hidupnya kurang sulit ya, atau terlampau sulit. Kurang sulit Artinya jadi tuh, ya. kita nangkap ya, intinya urusan anestesi itu adalah berkonsekuensi dan punya satu rentang kritis yang berbahaya sekali kalau misalnya orang sembarangan menggunakan tanpa pengetahuan dan apa itu, ibaratnya apa itu, keilmuan khusus, nah gitu ya. Ya, Jadi itu memang berbahaya. betul, itu yang tepat sekali, bahwa memang uh, tergantung dari man behind the gun-nya. Kalau Yes, ya, senapan itu pasti berbahaya. betul betul. Ya. Kalau anak kecil yang megang ya sangat berbahaya sekali. Bisa iseng ya. Bisa. Terus gini dok, ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak punya pengalaman ada pasien ataupun waktu praktek tindakan yang unik atau lucu atau apa gitu? Misalnya katakanlah gini, ada orang datang, dok, aku minta obat dong. Langsung gitu misalnya. Ada nggak kayak gitu? Atau teman sendiri mungkin iseng gitu? Apa ya? Uh, Kalau praktek sebagai anestesi, sebetulnya banyak hal yang sangat menarik tuh, banyak. Mulai dari pasien bangun sangat malah seger banget gitu. Oh gitu, ekspresif gitu ya? Rupanya beliau kurang tidur gitu. Habis operasi kok malah seger gitu. Oh gitu, testimoninya begitu ya? Iya gitu, itu banyak sih yang ini. Terus ya yang lucu, saya kebetulan pas lagi lupa. Oh, iya. Lagi lupa gitu. Nanti kalau misalnya pas lagi ada yang inget saya. Tapi yang jelas dokter itu pokoknya ini ya, orang yang paling melihat langsung ya reaksi dari pasien itu ketika sebelum dilakukan operasi dan ketika waktu bangun dari operasi. Itu ya gitu ya. Betul. Jadi waktu mau operasi bilang, ingat-ingat Pak, harus minta ampun pada Allah gitu ya. Harus bertobat. Begitu bangun langsung selamat datang, Anda sudah masuk surga. Jangan sampai kayak gitu juga sih. Itu udah lebih daripada pasangan ya. Oh jadi iya. Kalau mau tidur gitu yang dilihat terakhir, pas bangun dilihat pertama. Iya gitu. Betul. Oke baik ya, bisa digambarkan, bisa dibayangkan juga ya. Baik dok, kalau gitu kita asik ngobrol nih. Ternyata kita sudah ngobrol lumayan nih juga ini dan ambil waktunya. Mungkin satu hal lagi yang menjadi penutup dari kesimpulan pembicaraan kita, ya sebenarnya bukan kesimpulan ya. Mungkin yang paling tepat kita minta ini aja, afirmasi ataupun minta apa ini istilahnya, hal yang menginspirasi aja untuk teman-teman yang menonton acara ini. Silahkan dok. Iya. Buat teman-teman mungkin ya, kalau yang punya rasa ingin tahu gitu bagaimana jadi dokter atau jadi apa, ya memang kesempatan itu masih terbuka lebar gitu, masih terbuka lebar, dan juga sangat enak ya. Sangat enaknya itu apa? Karena memang kita bekerja itu kesempatan kita untuk beribadah lebih besar tentunya.
Iya, iya. Kesempatan kita untuk beribadah lebih besar. Jadi nggak usah pusing mikir-mikir bahwa gimana cara kita hidup untuk beribadah lah. Karena pekerjaannya aja di diharuskan untuk menolong orang gitu ya. Jadi ya memang kesempatannya itu terbuka lebar. Nggak usah pusing-pusing lah. Itu salah satu juga sih kenapa enaknya jadi dokter itu ya gitu. Iya. Kalau ya kita nggak pusing-pusing gimana menjadikan kehidupan kita sehari-hari itu menjadi sebuah ibadah. Iya. Gal masalahnya adalah bagaimana kita meluruskan niat dan segala macam menjalani itu dengan baik dan bertanggung jawab ya. Iya. Itu sih. Oke, sip, Dok. Ini sekarang masih di rumah sakit berarti ya? Ini saya masih di rumah sakit nih, kebetulan tadi baru selesai dan ya sekalian aja lah saya bawa ke dalam. Oke, bisa dong ditunjukin Kerjanya. sedikit suasana di sekitarnya? Kenapa? Bisa nggak ditunjukin sedikit? Nah, kalau ini kayaknya memang sudah kosong gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Baru Tapi kan lihat, operasi, ya kan? oh itu ada lampu Operasi, untuk operasi. ya. Ini ada lampu-lampunya. Mungkin kalau misalnya mau melihat lampu. Ini kayak film ini ya, emergency room. Dan ini yang tadi kita bicarakan. Ini adalah teman setia Oke. yang sehari-hari menemani. Oke. Ya, ini mesin anestesi. Gitu. Ini juga monitor yang memantau tanda-tanda kehidupan pasien. Seperti itu. Wah, luar biasa. Masya Allah. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ya, semoga dokter sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Selamat. Dan kalau masalahnya sangat dibutuhkan ini. Urusannya masih panjang. Moga-moga nggak selama itu ya. Maksudnya Ya. ini nggak selama itu. Ya, Dok. Baik, Dokter Agung, terima kasih telah meluangkan waktu dan sama-sama, Mas. Kita semua. Juga, Pak. Insya Allah nanti ke depan teman-teman nanti kita akan sambung lagi karena ini RSUD ya, ragam sehat dan ulasan dokter. Nanti kita datangkan yang lain dokter lain. Nanti Dokter Agung lain kali datang lagi tapi nggak ngomongin tentang anestesi mungkin bicara tentang tentang hidup sehat dengan olahraga atau herbal atau menahan amarah di dalam keluarga misalnya. Itu juga perlu dibagi loh, karena dokter itu ya nggak tahu kehidupan pribadi lagi yang mana diekspos. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa ya, nanti tayangan kita akan teruskan dan kita akan coba untuk menghadirkan yang terbaik buat kalian semua. Sampai jumpa, terima kasih atas menonton ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel Alumni Inisiatif. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.